Sementara itu pemirsa, Polda Jawa Tengah terus mendalami aliran dana dari rekening milik Dr. Aulia Risma, mahasiswi PPDS Undip yang bunuh diri setelah mengalami perundungan dan pemerasan di wilayah kampus. Dan untuk mengetahui informasi terkini kasus ini, kita bergabung dengan rekan Kristanti Yosefa yang saat ini telah berada di Mapolda Jawa Tengah. Kristanti, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Philip dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hingga saat ini pihak Polda Jawa Tengah masih terus mendalami atau menyelidiki kasus dugaan perundungan yang berujung kematian Dr. Aulia Risma Lestari, salah satu peserta program pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro. Sampai sejauh ini pemirsa sudah ada puluhan saksi yang telah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik di Reskrim Polda Jawa Tengah, dan untuk mengetahui seperti apa proses perkembangan pemeriksaan yang saat ini tengah dilakukan, sudah ada bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Selamat siang Pak Artanto. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sampai sejauh ini sudah beberapa minggu penyelidikan telah dilakukan, sampai sejauh ini perkembangannya seperti apa? Ya, sampai dengan saat ini kurang lebih ada 36 saksi ya kita ambil keterangan. Kemarin saya sampaikan 34, sekarang berkembang lagi jadi 36 saksi. Itu terdiri dari para rekan satu angkatan almarhumah, kemudian para senior dan junior dari angkatan. Tentunya ini para senior ini dan junior ini adalah para chief angkatan atau ketua angkatan beserta bendaranya. Demikian Pak. Baik Pak, terkait dengan saksi-saksi yang sudah diperiksa ini, apakah sudah didapatkan keterangan atau indikasi-indikasi siapakah nantinya tersangka yang mungkin akan ditetapkan oleh pihak Polda? Ya, sampai dengan saat ini kita masih melakukan klarifikasi, kemudian pendalaman dan penyidik intens terhadap hal tersebut. Karena ini dikaitkan dengan data atau informasi yang ada. Salah satu contohnya ya seperti mungkin rekening koran, ini akan kita klarifikasi, kita konfirmasi dengan rekan yang lain. Kita melakukan pendataan dan mengkaitkan antara keterangan satu dengan keterangan lain. Dengan harapan ini cerita ini akan makin jelas dan akan terangnya membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Oke baik Pak, pihak keluarga dalam laporannya juga menyerahkan rekening koran seperti itu. Apakah kemudian aliran dana yang dikisarkan ini totalnya 225 juta juga menjadi salah satu pendalaman? Ya, tentunya hal itu menjadi perhatian penyidik ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan pendalaman juga terhadap saksi. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi ini tidak sekali, bisa sampai 2 kali atau mungkin pemeriksaan tambahan berkali-kali. Karena kita harus mengklarifikasi dan mensinkronisasikan dengan keterangan saksi yang lain. Demikian. Oke, mungkin sedikit Pak terkait dengan otopsi psikologi ya yang juga masih berlangsung. Apakah sudah ada juga hasil yang didapatkan dari pihak kepolisian mungkin? Mengenai otopsi psikologi, kita juga bekerja sama dengan rumah sakit dari Kemenkes untuk melakukan pemeriksaan. Dan sampai dengan hari ini kita masih menunggu hasil. Karena untuk melakukan pemeriksaan itu tidak hanya butuh sehari atau seminggu, ini butuh waktu yang cukup karena harus melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen dan melakukan cek and recheck terhadap fakta yang ada di lapangan. Demikian. Oke, data-data apa saja Pak mungkin yang bisa dijelaskan terkait dengan otopsi psikologi ini? Itu nanti tim ahli yang akan menjelaskan. Kita sebenarnya menunggu juga data dari informasi dari beliau juga. Baik, terima kasih banyak Pak Artanto sudah bersedia diwawancara oleh kami. Itu tadi dia Philip dan juga pemirsa perbincangan kami, wawancara kami dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto terkait dengan perkembangan terbaru sejauh ini pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus ini, yang mana sudah ada 36 saksi yang sampai saat ini telah diperiksa. Perkembangan selanjutnya tentu akan kami nantikan keterangan selanjutnya dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah. Sementara demikian kami kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa atas laporannya dari Mapolda Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali Kristanti.